Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syar'a ma taraka khairan illa dal ummata alaih wa la syarran illa haddaraha min wa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun anda berada, pemirsa yang senantiasa menyimak kajian kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik, inayahnya, pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi mampu untuk menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang benar, yang berdiri di atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki tatkala kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, yaitu mempelajari sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau yang telah disampaikan kepada generasi yang terbaik, yaitu para sahabat murid pertama dari Nabi SAW, dan merekalah yang memiliki pemahaman yang terbaik dari umat ini. Maka dari itu semua kita berusaha untuk mendekat, memahami secara dalam, menghayati secara detail apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para ulama salaf, sehingga kita betul-betul dan berhasil berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh syuhada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua, limpahkan kepada kita semua, kita dapat berbahagia, kita dapat bergembira, senang. Hati ini merasa lapang walaupun di luar tubuh kita, di luar hati kita tidak terlihat lapang. Karena kebahagiaan itu letaknya bukan di luar badan, akan tetapi kebahagiaan itu pada hakikatnya adalah apa yang ada di dalam tubuh kita, yaitu di dalam hati kita. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil ard. Tidaklah orang yang kaya, bahagia, sukses, senang dengan banyaknya kenikmatan harta. Walakinal ghina, akan tetapi orang yang kaya, bahagia, senang, sukses adalah ghinal qalbi, yaitu kekayaan, kebahagiaan di dalam hati. Nah, bagaimana cara kita bisa berbahagia? Yaitu berusaha mendapatkan, mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Yunus ayat 85. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul bil fadlillah wa bi rahmatihi." Katakan wahai Muhammad, dan kita juga otomatis katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan kasih sayang Allah, kecintaan Allah, rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka berbahagialah, maka bersenang-senanglah, bergembiralah. Jangan ketika kita bisa menjadi seorang muslim mukmin, kita betul-betul meyakini akan keistimewaan, keindahan agama kita, kemudian kita malah sedih, takut dan seterusnya. Jangan. Justru Allah perintahkan kepada kita semua untuk berbahagia.
atas kenikmatan yang paling nikmat, puncak dari segala macam bentuk kenikmatan, yaitu karunia, fadl, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua, ilmu yang disampaikan kepada kita semua dan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fabidzalika falyafrahu, berbahagialah. Huwa khairun. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia? Karena apa yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, kita mau duduk seperti ini ya berjam-jam nanti kita mengkaji, memahami Al-Qur'an dan hadis untuk mendapatkan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini apa yang kita lakukan pada saat ini lebih baik, lebih istimewa, lebih indah, lebih bahagia dari apa yang mereka telah kumpulkan, yaitu harta benda. Wa khairun mimma yajma'un. Lebih baik daripada yang mereka kumpulkan dari kenikmatan dunia. Mereka letih, lelah menghabiskan umur dan waktu mereka untuk mencari sesuatu yang akan hilang, mencari sesuatu yang akan sirna, berkurang, kurang dan berkurang. Dia kurang, tidak sempurna dan berkurang, hilang. Akan tetapi kenikmatan yang kita dapatkan berupa keimanan, ilmu, agama Islam, memahami tentang makna-makna faedah-faedah Al-Quran dan hadis, kebahagiaan yang kita dapatkan pada saat ini itu kekal selama-lamanya, abadi, sampai kita berjumpa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Karena kebahagiaan itu bukan di luar tapi di dalam. Karena tempat kebahagiaan itu adalah hati. Maka bagaimana hati ini bisa merasakan kebahagiaan? Maka berikanlah sifat-sifat yang mengandung makna amalan hati, yaitu keimanan, karena iman itu adalah tempatnya di hati. Keikhlasan dan dan yang lain-lainnya dari macam amalan hati. Maka harta, jabatan dan yang lain-lainnya adalah salah satu sebab kebahagiaan, tapi bukan kebahagiaan yang hakiki. Dia hanya kenikmatan yang menipu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keyakinan yang kuat dari apa yang kita pelajari, dan kita bisa beramal dengan apa yang kita pelajari dari yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kemarin terakhir kita menjelaskan tentang hadis Nabi SAW, kisah sekelumit dari kisah Nabi SAW dan para Rasul, para Anbiya yang mendapatkan cobaan ujian yang begitu beratnya. Begitupun pengikut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum Nabi SAW, betapa mengerikannya, betapa sedihnya mereka, tetapi mereka tetap tegar, bersabar dalam menjalani musibah ataupun ujian, cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka ada satu syair, kalimat yang begitu indah dari para salaf, yaitu indal imtihan, ketika ujian itu turun, ketika cobaan itu turun menghampiri kita, yukramul mar'u aw yuhanu, terlihatlah siapa yang dimuliakan dan siapa yang dihinakan. Jadi cobaan itu, ujian itu adalah cara kita bisa menjadi orang yang mulia, dan cara pula sebaliknya menjadi orang yang hina-hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian turun, terlihat siapa yang diyukram, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang menjadi hamba manusia yang hina-hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bisa mendatangkan sifat-sifat, makna-makna kesabaran dalam kehidupannya tatkala menghadapi musibah. Kemudian kita lanjutkan sedikit satu paragraf dari makna tentang sabar, baru setelah itu tentang tawakal. Wa qassallahu lana 'anil mursalin. Pengarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kepada kita semua kabar, kisah, cerita
tentang keadaan kehidupan para utusan Allah Subhanahu wa taala, rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakka anhum qaulahum wa hum yatahammaluna al-adha, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita semua apa yang dikatakan oleh para rasul kepada kaumnya yang mereka dizalimi oleh kaumnya. Apa yang mereka katakan? Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 12. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Tidaklah apa yang kami tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kami rasakan. Waqad hadana, dan Allah telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kami, jalan bimbing kami, subulana, jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan yang mendatangkan kebahagiaan. Allah telah berikan itu semua kepada mereka. Walanasbiranna 'ala ma adaitumuna, dan walaupun kami diberikan banyak cobaan, diberikan banyak ujian yang begitu pahit, begitu sakitnya, akan tetapi kami bersabar, berusaha untuk menahan diri dari gangguan-gangguan mereka, yaitu kaum yang menentang dakwah para nabi dan para rasul. Mereka bersabar. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah lah maka kita bertawakal. Orang-orang yang bertawakal yaitu orang-orang yang memasrahkan diri perkara kehidupan dunianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaitan erat, kaitan yang kuat antara makna sabar dan makna tawakal dalam ayat ini. Jadi bab pertama, sifat pertama dari akhlak yang mulia itu kan sabar tuh kemarin. Ya kan? Berapa pertemuan kita jelaskan tentang makna sabar. Nah, setelahnya bab kedua sebenarnya beliau menyampaikan akhlak yang kedua lah gitu, tentang makna tawakal. Jadi kesabaran adalah tawakal, ketawakalan atau bertawakal itu sendiri kesabaran. Jadi memiliki kaitan yang kuat. Jadi kalau orang memiliki tawakal yang tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka dia adalah orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang betul-betul berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Isa bin Maryam alaihi salam yaqul li Bani Israil. Dan dulu pernah Nabi Isa alaihi salam, putranya Maryam, pernah berkata kepada kaumnya, yaitu siapa? Yahudi, Bani Israel. Berarti kisah ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat. Jadi kisah yang datang dari kaum atau Bani Israel yang tidak disampaikan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Maka kata Nabi SAW, kalau ada kisah cerita dari Bani Israel yang itu bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis, hanya sekedar cerita-cerita dari sejarawan kayak gitu, Bani Israel seperti ini sendiri, maka kata Nabi SAW, la tukadzibuhu wa la tusaddiquhu, jangan didustakan dan jangan dibenarkan. Jadi tengah-tengah. Maksudnya jangan ada keyakinan bohong itu bohong, atau jangan ada keyakinan itu pasti benar. Ya sudah, biasa aja. Tawakuf namanya, berhenti, gitu aja, diam gitu aja. Kehati-hatian bahasa kita. Apa kalimatnya ini disampaikan oleh beliau? Disampaikan oleh beliau dari Al-Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali yang menceritakan kisah ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Laqad qila lakum, kata Nabi Isa alaihissalam, min qablu inna sinna bisinni, telah ditetapkan kepada kalian sebelumnya adalah inna sinna bisinni, sesungguhnya balasan gigi dengan gigi.
Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Maksudnya adalah hukum kisos. Ya. Kalau ada orang mendolimi kita dengan merusak gigi kita, maka rusak juga gigi dia yang merusak gigi kita. Kisos, balas dendam yang setimpal, tapi ini tetap harus di bawah pengawasan pemerintah. Jangan sembarangan, kelahi nanti akhirnya nggak selesai. Nggak selesai akhirnya, ya enggak? Ya, ditinju, balas tinju, balas lagi tinju, balas lagi terus sampai mati. Salah satu mati, balas keluarganya juga, bunuh yang bunuh saudaranya, terus sampai keturunannya nggak selesai. Ya, jadi pemimpin atau di bawah pengawasan pemerintah. Hidung dengan hidung. Wa ana aqulu lakum la tuqawimu syarra bi syarr. Ditegaskan lagi oleh beliau, kata Isa alaihissalam, aku tidak mengatakan kepada kalian balaslah keburukan dengan keburukan. Saling kisos secara personalitas tanpa ada pengawasan dari pemerintah yang sah, itu maksudnya. Saya tidak mengatakan kepada kalian kalau orang mendolimi balas juga mendolimi dia. Pukul satu kali, pukul juga satu kali. Bukan itu maksudnya, tapi tetap harus di bawah pengawasan pemerintah pada saat itu. Bal akan tetapi, bal man daraba khaddaka al-aymana fahawil ilaihi al-khaddaka al-aysar. Tapi adalah kalau ada orang yang menampar, memukul pipimu atau pipi kananmu, maka usahakanlah juga kasih pipi kiri. Man akhadha minka rida'aka fa'atihi izaraka. Dan barang siapa yang memaksa mengambil, merampas sorban kalian, pakaian kalian, maka kasih sarung kalian. Jadi kalau ada yang merampas 10.000, kasih 10.000 atau 20.000, ya gitu. Ada kalau dia merampas, minta, bahasa kita apa? Negei, ya, betul nggak? Malak 100.000 kasih 100.000 lagi atau 200.000. Seperti itu kisahnya. Sampai di situ. Dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa maksudnya? Hikmahnya apa? Ya, kita tawakuf di sini. Maksudnya apa? Kita diperintahkan, atau bukan kita, pada saat itu umat beliau diperintahkan untuk bersabar, intinya gitu. Jangan balas. Tetapi pemimpin tidak mungkin malah membiarkan, kan pasti diberhentikan, ditangkap orang yang mendolimi. Maksudnya memberhentikan kedoliman ataupun melatih kaum tersebut untuk bersabar, jangan malah membalas, karena membalas itu konotasinya apa? Negatif. Membalas itu apa? Konotasinya negatif dan pasti emosi. Kasih, ditinju kanan, kasih kiri, gitu. Ya kan? Tinju mata kanan, kasih lagi mata kiri. Nah, ambillah, pukul lagi. Itu maksudnya apa? Sabar. Saking beratnya cobaan yang mereka hadapi. Apalagi yang sudah sebelumnya kita sampaikan, sampai dibelah dengan gergaji, ya, disisir dengan sisir besi sampai tulang-tulangnya ketarik, mengerikan yang luar biasa. Wa kana ba'du ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulun, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ma kunna, kata mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka, ma kunna na'uddu imanar rajuli imanan idza lam yasbir 'alal adza. Dulu kami itu menilai seseorang, kalau dia itu betul-betul orang yang beriman, adalah tatkala dia diberikan ujian, dia bersabar. Kalau dia tidak beriman, tatkala dikasih ujian, dia tidak bersabar, emosi. Gitu kata para sahabat. Maksudnya apa? Jadi iman itu memiliki kaitan yang kuat dengan makna sabar. Jadi kalau orang itu tidak bersabar, menunjukkan dia tidak beriman, tidak kuat imannya, tidak sempurna. Bukannya tidak beriman maksudnya kafir, bukan. Tidak sempurna keimanannya, tidak sejati atas keimanannya. Ini orang mukmin yang bukan sejati.
Tetapi tidak sempurna keimanan hamba tatkala dia mendapatkan musibah cobaan, kemudian dia tidak bisa bersabar, marah-marah dan seterusnya. Maka dia tidak memiliki keimanan yang sempurna. Ala dawi hadis suri au suwari an-natiqati. Dari bentuk inilah ya. Dari bentuk inilah terlihat indahnya cahaya dari orang yang bersabar. Wal amthilatil hayyati minas sabri, dan contoh yang begitu indah, contoh yang tumbuh dan selalu hidup di setiap generasi tatkala mereka bersabar. Tatkala mereka bersabar. Wa tahammuli ya'ishul muslimu sabiran muhtasiban mutahammilan, yang mana seorang muslim itu alangkah indahnya, baiknya, seharusnya dia menahan diri untuk bersabar tatkala mendapatkan musibah, dan muhtasiban, dari apa yang dia dapatkan dari musibah yang kelihatannya pahit, harusnya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pada Allah Subhanahu wa taala pahala yang akan kita raih dari musibah ini. Jangan mengatakan bahwasanya musibah yang turun kepada kita ini, yang menghampiri kita ini, kita katakan ini azab. Jangan. Bahwasanya azab atau siksaan, cobaan ya, cobaan yang berat yang menurut kita pahit, jangan kita kira ini adalah azab, Allah murka dengan kita. Jangan berpikiran seperti itu, tetapi berusaha untuk husnudzon. Ini adalah tanda kecintaan Allah kepada kita, cintaan Allah kepada kita semua, agar kita tobat kembali. Dan kita harus berharap kepada Allah SWT pahala yang besar dari musibah yang kita dapatkan karena kita berusaha untuk bersabar. Mutahammilan la yashku wa la yatasakhatu, jangan malah ngeluh. Nah, ini yashku. Ngeluh itu apa? Ya, bisa jadi di dalam hati, gerundel bahasa kita. Ngeluh secara lisan atau badan. Kalau hati gimana? Ya ada rasa sakit, ada hati ini berbicara. Sudah kita jelaskan kan? Ada yang namanya hadithun nafsi. Ya. Masih ingat nggak kira-kira? Ada namanya hadithun nafsi. Hadithun nafsi itu hati kita berbicara. Bisa nggak? Bisa toh? Iya, coba aja. Nah, bisa kan? Nah, itu. Apalagi kalau di film-film sinetron dulu, ya enggak? Enggak ngomong tapi ada suaranya. Kayak gitulah. Enggak ngomong lisannya, enggak gerak mulutnya, tapi ada kalimat-kalimat yang dilontarkan. Itu namanya hadithun nafsi. Jangan mengeluh juga omongan yang ada di dalam hati. Apalagi lisan diungkapkan, marah-marah dan seterusnya. Dan badan yang lempar piring dan seterusnya, robek-robek, nampar-nampar dan seterusnya. Atau buat status keluhan-keluhan dia, menunjukkan dia tidak sabar. Wala yadfa'u al-makruha bil makruh. Jangan kebencian dibalas dengan kebencian. Ini kunci sukses dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan manusia khususnya. Dia benci sama kita, jangan double benci kita kepada dia. Kelihatannya gerak-geriknya, bentuk badannya, bentuk tingkah lakunya dia ini sudah berubah sama saya. Ini kayaknya benci sama anak. Benci sama anak. Jangan malah ikut jauhin juga, ikut benci, ikut cemberut, ikut muka masam juga. Harusnya ramah. Tampakkan kalau wajah kita betul-betul berseri-seri, bermuka manis kepada dia. Biwajhin tolqin, berikan wajah yang manis, yang berseri-seri, yang baik. Jangan malah dia benci sama kita, jelas memang dia benci, jelas. Tapi jangan Anda benci juga gitu. Karena api sama api akhirnya terus tambah besar api itu. Kayak gitulah. Logikanya seperti itu. Kebakaran, ya, ada pemadam kebakaran yang kasih api lagi nanti. Kan enggak, pemadam kebakaran yang ngasih lawan dari api, ya air dan sejenisnya. Nah, ibarat kata emosional itu, angkara murka atau kebencian itu api yang disulut oleh setan. Kemudian kita ikut bakar lagi, ikut
nyulut lagi api tersebut, ya semakin besar, tidak akan selesai. Nah, dia akan berpikir, saya benci sama dia, kok dia itu kok malah baik sama saya ya. Nah, selesai, aman kan. Akhirnya indahlah pergaulan kaum muslimin. Masalah pergaulan dibahas dalam agama kita. Pergaulan bersama kaum muslimin. Dari sisi ini, ya. Walakin yadba'u sayyi'ata bil hasanati, akan tetapi harusnya gitu ya. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ya, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Banyak sekali ayat yang menunjukkan seperti ini. Ayat yang menunjukkan makna-makna balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ya, dia benci sama kita, menjauh kita, kita deketin, kita transfer uang misalkan, kita kirim paket ke rumah dia, pedang, ayo di mana kelahi kita. Jangan gitu ya. Kan ada seperti itu. Ya, ada yang ngirim, pernah saya dapat kisah seperti itu. Salah satu di kota Jawa Timur. Jadi nggak suka dikirim pedang, ada tulisan surat, kumpul di mana kita. Akhirnya salah satu mati. Dan terus sampai ke keluarganya nggak terima, saling dendam dan saling membunuh. Harusnya apa? Dia benci sama kita, maki-maki kita, jelek-jelekin kita. Nah, cari nomor rekeningnya, kirim uang, nggak masalah. Berapa? 5.000 aja cukup untuk beli pempek lumayan. Tidak masalah, seadanya gitu. Nah, gitu. 100.000 kan lumayan lah. Wa ya'fu, harusnya dimaafin dia ini. Wa yasbiru, dan kamu bersabar. Wa yaghfiru, dan kamu ampuni dia, kasih udur. Mungkin dia nggak berilmu masalah ini sehingga benci sama saya. Kedepankan husnudzon kita. Mungkin dia seperti ini. Mungkin nggak melihat ana itu seperti apa sebenarnya. Mungkin dia itu hanya melihat sisi jeleknya, padahal kebaikan ana banyak, karena sifatnya manusia seperti itu ya. Saya juga menyadari itu semua. Apalagi dalam keorganisasian, apalagi pemimpin, terkadang kebaikan 100, kesalahan 1 yang dilihat salah. Masya Allah, itu betul-betul sudah lumrah di tengah-tengah kita. Itu sudah banyak terjadi seperti itu. Dan jelas, hadisnya jelas menyatakan kepada wanita yang atau penyebab utama neraka itu banyak sekali penghuninya dari kalangan wanita. Karena itu tadi, karena suaminya 1 tahun penuh berlaku baik kepada si istri, tatkala si suami melakukan suatu kesalahan 1 atau 2, maka kata wanita tersebut, istri tersebut kepada suaminya, kata Nabi SAW, ma ra'aituka khairan qat, aku tidak melihat sedikit pun kebaikan di dalam dirimu. Padahal 1 tahun diberikan ini, diberikan itu, masya Allah banyak banget. Pas melakukan suatu kesalahan langsung minta cerai dan seterusnya. Terjadi itu, ya. Maka sadarilah memang kita manusia seperti itu. Maka kasih udzur ke dia. Ya mungkin dia terlalu melihat kejelekan ana, mungkin lupa kebaikan-kebaikan saya. Ya sudah, biarin, namanya manusia ya seperti itu. Nah, kayak gitu. Kasih udzur. Kasih udzur. Kemudian dimaafkan. Ya sudahlah. Mungkin isinya nanti ada hikmahnya, mungkin dia, dan doakan dia semoga dia mendapatkan hidayah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaman sabara wa ghafara, dan bagi mereka orang-orang yang bersabar dan ghafara, memberikan udzur, maaf, inna dzalika lamin azmil umur, dan itulah perkara yang baik, yang agung, seagung-agungnya perkara. Jadi sehebat-hebatnya keadaan seseorang adalah memberikan udzur, memberikan maaf kepada orang lain tatkala dia melakukan kesalahan. Nah, memang susah, memang berat. Tetapi bagaimana kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, pahala yang banyak, kenikmatan yang banyak, kalau kita nggak mau mengorbankan, merelakan diri kita untuk berkorban dengan pengorbanan yang besar juga, yaitu bersabar tadi. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi selama-lamanya. Itu baru selesai ya tentang bab sabar. Enggak terlalu banyak, hanya
3 paragraf ya. Apa? 2 paragraf ya. Tidak terlalu banyak. Akan tetapi maknanya sangat detail, sangat dalam, sangat panjang. Jadi bab akhlak, pembahasan tentang ilmu akhlak yang pertama adalah kesabaran. Baru setelahnya apa? Pembahasan yang selanjutnya, kedua, sifat akhlak yang kedua adalah tawakal. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah azza wa jalla al-faslu tsalits. Pasal yang ketiga. Jadi pasal pertama tentang hakikat akhlak, pasal kedua adalah tentang kesabaran, dan pasal ketiga tentang fi khuluqit tawakkuli 'ala Allah taala wal i'timadi 'ala nafsi. Apa akhlak yang kedua? Ya, akhlak yang kedua yang dibahas oleh pengarang buku ini yaitu tawakal, ya, berserah diri, memasrahkan semua urusan, bergantung diri, bergantung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'timad 'ala nafsi, dan menggantungkan jiwa kita, hati kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga sebaliknya ya, orang yang bergantung diri kepada dirinya. Ada yang bergantung diri kepada dirinya, kehebatannya, hartanya, kepintaran dan seterusnya, itu juga banyak, apalagi kepada selain dirinya, orang lain dan seterusnya. Nah, kata beliau, al-muslimu la yara tawakkula 'ala Allah ta'ala fi jami'i a'malihi wajiban khuluqiyan fahasb. Seorang muslim itu jangan hanya mengira, melihat tawakal itu hanya sekedar kewajiban, ya, hanya sekedar akhlaknya saja, hanya sekedar hiasan, ya. Jangan kita berpikir sebagai seorang muslim, jangan kita hanya berpikir tawakal ini hanya sekedar hiasan yang menghiasi kehidupan seorang muslimah. Hanya sekedar hiasan doang, ciri khas doang, tidak. Tetapi harus diyakini, apa yang harus diyakini? Bal yarahu faridatan diniyatan. Harusnya kita yakini pula bahwasanya tawakal ini adalah salah satu kewajiban yang sangat penting dalam agama Islam. Yakini tawakal ini, sifat yang kedua ini adalah sifat yang sangat-sangat ditekankan di dalam agama kita. Sesuatu yang sangat urgent yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Jadi jangan hanya sekedar akhlak, itu kan penghias ya. Secara singkat, akhlak itu apa? Maknanya hiasan saja. Hiasan yang menghiasi kehidupan seorang muslim. Nah, salah satu akhlak yang baik adalah tawakal. Jangan diyakini hanya sekedar menghiasi. Kita tawakal kepada Allah, berpasrah diri hanya sekedar lisan. Ya, ngomongnya saja mudah. Berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, sabar gitu aja. Hanya sekedar lisan, tetapi di dalam hati tidak menguatkan lisan. Harusnya di dalam hati ini dikuatkan. Apa penguatannya? Yakini tawakal itu adalah salah satu kewajiban yang Allah tekankan akan kewajibannya untuk menghiasi kehidupan seorang muslim dan muslimah. Wa ya'udduhu aqidatan islamiyatan. Justru dia menganggapnya, meyakini tawakal itu adalah salah satu cabang ilmu akidah. Salah satu cabang ilmu akidah Islam. Kalau akidah urgen apa bukan? Masalah akidah sangat-sangat urgen, betul. Pondasi bahasanya, usul. Pondasi itu apa? Sesuatu yang sangat penting, tidak mungkin tidak. Tidak ada bangunan yang tanpa ada pondasi, pasti ada pondasinya. Apa ya? Bangunan yang tanpa pondasi. Kita ajak kuliah, tetap harus ada basic, dites dulu. Tahu ini enggak, tahu itu enggak. Dasarnya apa? Misalkan mau jurusan A, misalkan. Ya jurusan A ini kan ada basic-basicnya. Dasar-dasarnya harus dikuasai dulu, dites lah. Tidak mungkin langsung diterima semua. Ya kaget, tidak akan kuat ilmu yang akan disampaikan.
Maka tembok, atap dan seterusnya tidak akan berdiri, bangun-bangun yang megah besar kecuali ada pondasinya, ada paku buminya, istilahnya itu, yang menguatkan atasnya, furuknya. Maka tawakal itu adalah sesuatu yang urgen, pondasi dalam agama Islam. Wadzalika li amrillahi ta'ala bihi fi qawlihi, dan itu justru ya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Maidah ayat 23, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, berpasrah diri jika kalian merasa orang beriman. Jika kalian merasa orang beriman. Apa? Stop. Terus apa? Perhatikan ayat ini, dan rata-rata ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makna tawakal, tawakal sudah saya terjemahkan secara ringkas ya, yaitu berpasrah diri, menyerahkan diri. Semua apa yang kita miliki, kehidupan yang kita rasakan di dunia ini, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara istilah. Nanti secara singkatnya, makna secara singkat, secara bahasa. Tapi nanti beliau akan menjelaskan secara istilahnya, detail-detailnya seperti apa. Nah, di dalam Al-Qur'an kalau kita menghayati makna-makna lafaz-lafaz Al-Qur'an, ketika Allah menjelaskan tentang eksistensi, makna, hakikat tawakal kepada Allah, itu mengedepankan objek sebelum mengedepankan atau mendahulukan subjek dan predikat. Masih ingat pelajaran bahasa Indonesia kita? SPOK, subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Itu susunan bahasa Indonesianya. Di dalam bahasa Arab juga ada, tetapi ada perubahan-perubahan. Harusnya apa? Subjek, predikat, objek harusnya, ya kan? Nah, di dalam ayat-ayat yang sering Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika membahas tentang tawakal, itu sering sekali Allah Subhanahu wa taala mengedepankan objek dulu, baru setelahnya subjek dan predikat. Atau makna-makna akidah lah, makna-makna keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita ungkapkan di dalam salat-salat kita. Surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu, kan objek. Kata kerjanya apa? Na'budu, kami menyembah. Wa iya, objek, hanya kepadamu kami nasta'in, meminta pertolongan. Jadi objek dulu. Apa maksudnya? Apa faedahnya secara bahasa Arab? Maknanya hasr, al-hasr. Al-hasru. Apalah hasru? Pembatasan. Pok gitu kalau bahasa Jawanya. Hanya. Kalau hanya ya sudah. Tidak ada yang lain. Hanya kepadamu. Ya berarti Allah saja gitu loh. Tidak ada yang lain, tidak ada kesempatan celah sedikit pun untuk menempatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala peribadatan dan permohonan pertolongan. Maknanya al-hasr. Secara bahasa Arab boleh kita mengatakan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, boleh. Tetapi lafaz ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Fatihah tidak objek dikedepankan. Maka maknanya al-hasr ketika, dan banyak kaidah-kaidah seperti ini di dalam Al-Qur'an yang mengandung makna kaitannya dengan makna-makna akidah. Salah satunya tawakal. Sambil saya ngingetin, hati-hati ketika membaca surat Al-Fatihah ini tatkala membaca iyyaka ya. Mumpung saya ingat. Jadi itu tasydid atau enggak? Ada tasydid enggak? Ada double enggak ya-nya? Double ya? Betul, yakin? Terkadang kita latah itu enggak terlalu fokus. Yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tanpa tasydid. Harusnya
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ya-nya double, ya-nya dua. Ditambah, ditumpuk di situ. Itu tasydid. Tapi kalau iya, itu artinya adalah ismun lisyamsi, salah satu nama penyebutan matahari. Jadi dalam bahasa Arab, ini kalau yang seperti ini ya tahunya ketika kita belajar bahasa Arab. Jadi matahari itu kata lainnya, sinonimnya bahasa Arabnya kan matahari syamsu, asyamsu ya. Nah sinonimnya iya. Iya gitu ya. Bahasa Indonesia iya. Tapi panjang A-nya. Iya. Adalah matahari. Maka tatkala kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya syirik besar. Nah, kalau sengaja nih saya kan sudah kasih tahu nih, masih ngeyel, maka dia telah melakukan suatu kesyirikan yang besar dan sholatnya tidak sah. Sholatnya batil. Tidak sah, harus diulang. Karena Al-Fatihah adalah rukun dalam rukun sholat. Kalau tak sengaja dan ingat setelah akhir sholat, tadi pas sudah ruku atau sudah mau tasyahud, teringat, tadi tidak sengaja baca iya, bukan iya. Iya, sadar tapi nggak sengaja, maka wajib sujud sahwi. Sholatnya sah karena nggak sengaja. Kalau sengaja, batal. Tidak sengaja, wajib sujud sahwi. Nah, ini pembahasannya panjang tentang fikih sholat. Wajib sujud sahwi. Kalau tidak mau sujud sahwi, berdosa. Dalam kesalahan sholat ya, dalam kesalahan sholat yang tak sengaja. Paham sampai sini? Jadi apa maksudnya? Hanya kepada Allah lah, gitu ya. Lah, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Kalau kalian itu termasuk orang-orang yang beriman. Nah, jangan hanya sekedar pengakuan kita beriman, tetapi tatkala mendapatkan musibah kita tidak memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga surat Ali Imran, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan yang sebelumnya juga dibahas ya, kita bacakan surat Ibrahim ayat 12. Falyatawakkalul mutawakkilun. Banyak banget kalau kita mau baca Quran, ketika kita bulan Ramadan biasanya kan khataman Al-Quran, cek berapa tempat ayat yang kaitannya dengan tawakal. Sudah? Lihada kanat tawakkulu al-mutlaqu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala juz'an min aqidatil mu'min billahi ta'ala. Dari sini kita ketahui secara gamblang, secara jelas, secara mutlak, tawakal kepada Allah itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu agama yang pokok, yang urgen, yaitu akidah. Seorang mukmin kepada Allah. Kalau akidah tidak boleh tidak, dia harus melaksanakannya, merealisasikannya. Bukan sunnah, bukan mustahab, mandub, tetapi wajib yang harus dia tunaikan. Paham sampai sini? Wal muslimu yadinu lillahi ta'ala bitawakkuli alaih. Dan hendaklah seorang muslim itu tatkala beragama, beribadah, bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tawakul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal itrahil kamili baina yadayhi, dan memasrahkan semua, menyerahkan semua secara sempurna, secara totalitas, ma baina yadayhi, dari apa yang Allah kehendaki, dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semuanya. Jangan nanggung-nanggung, itu maksudnya. Jangan meyakini kalau ada andil dari selain Allah. Semuanya
serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yafhamu mana tadi? Minat tawakkuli ma yafhamuhul jahiluna bil islami wa khusumi aqidatil muslimin. Jangan malah meyakini seperti keyakinan orang-orang yang enggak paham masalah tawakal, seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang tidak mengerti agama Islam, atau orang-orang yang menentang, memusuhi akidah kaum muslimin, akidah kaum muslimin yang sahih, yang benar. Min anna at-tawakkula mujarradu kalimatin talukuha al-alsunu, yaitu yang mana mereka itu hanya di lisan saja, ngomong doang. Ya sudah, semuanya ini ada hikmahnya. Kita serahkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, pasrah. Itu hanya sekedar di lisan saja, pengungkapan lisan saja, ngomong doang. Tetapi perbuatannya, perilakunya menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan makna tawakal. Apa contohnya? Ya, ketika di luar, ketika ngobrol sama teman-temannya, teman bisnisnya, bahas tentang tawakal, masya Allah, gitu kan? Ya kita pasrahkan. Tapi ketika di dalam rumah, dibantai semua orang rumah sama dia. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Di luar rumah, ya, dia bisa berlaku baik, berbuat baik. Ketika ada masalah, beban berat di luar rumah, dibawa ke rumah. Apalagi pandemi kayak gini, ngerikan. Banyak yang cerai, banyak yang bunuh diri, banyak yang anak istrinya dibunuh, ya enggak? Karena masalah di luar. Masalah di luar. Di luar manis bisa, karena teman bisnis tidak mungkin berlaku buruk, karena kalau berlaku buruk sama teman bisnisnya, pasti dia ditinggal dan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari harta dunia. Ketika kembali di rumah, doang, ya. Di rumah semua orang dibantai, dipukul dan seterusnya. Karena kan DRT di situ. Hati-hati para suami nih, perhatikan makna tawakal. Karena beratnya nanti, ya, ini masih muda-muda semua ya. Ya nanti besok, ketika Anda sudah menjadi seorang ayah dan Anda harus diwajibkan menafkahi anak istri Anda, itu cobaannya berat ketika di luar. Cobaannya sangat berat. Anda diuji, apakah Anda betul-betul tawakal kepada Allah atau kepada gaji Anda, kepada bos Anda, kepada harta tiap bulan yang Anda terima, atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang itu sangat berharap ya, berharap menggebu-gebu akan gajinya dinaikin dan seterusnya, baik sama bosnya, datang tepat waktu, pulang paling telat, bukan terbalik ya, datang tepat waktu atau kurang dari atau lebih awal, pulang lebih telat, harusnya pulangnya jam 2, pulangnya jam 3 misalkan. Semangat apa tujuannya? Biar gajinya naik. Tatkala qadarullah Allah tetapkan lain, bosnya menurunkan gajinya, diturunkan gajinya, nggak tahu sebabnya apa, pokoknya diturunkan. Kira-kira apa yang dia rasakan? Sedihnya luar biasa, menunjukkan itu dia orang yang tidak tawakal. Kayak gitulah. Dan itu memang berat, tapi kita harus latih. Jangan berpaku tangan saja, hanya sekedar ngomong doang, tapi ada usaha-usaha ke sana gitu loh. Memang susah, tapi ada usaha. Maksimalkan usaha-usaha untuk ke sana. Ya sudah, apalagi pedagang sepi kayak pandemi gini. Aduh, sebelum pandemi sekian, sekarang sudah berkurang. Aduh, gara-gara corona. Nah, kalimat-kalimat seperti itu, gara-gara corona, gara-gara covid, itu menunjukkan dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipertanyakan akidahnya, dipertanyakan keimanannya, tidak sempurna keimanannya, tidak menjadi orang mukmin yang sejati. Paham sampai sini? Wala ta'iyaha al-qulubu, lisannya ngomong tentang tawakal mudah banget, memang ringan ngomong itu, gampang ngomong, betul enggak?
Ngomong itu gampang, akan tetapi wala ta'iyaha al-qulubu, hatinya nggak paham, hatinya tidak memahami apa yang dikatakan oleh lisannya. Tawakal, 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 tapi buta hatinya. Hatinya tuh nggak yafqah, nggak paham, nggak menghayati, nggak memaknai apa yang dikatakan oleh lisannya. Ada nggak seperti itu? Banyak. Ngomong tapi nggak paham jiwanya, hatinya. Wa tataharraku biha syifa'u asyafahu, lisannya bersilat lidah alasannya menjelaskan tentang makna tawakal. Pintarnya dia berbicara, membahas tentang makna tawakal. Wala tafhamuha al-uqul, tapi akalnya tidak mengerti apa yang diucapkan oleh lisannya, oleh bibirnya. Au tatarawaha al-afkar, atau pikirannya menimbang-nimbang, dihitung-hitung, difikirkan, terus difikirkan dan fikirkan. Au huwa nabdul asbabi wa tarku al-amali, ya hanya dipikir-pikirkan saja tapi tidak dilaksanakan, jadi berhenti di pikiran doang. Atau nabdul asbab wa tarkul amal, hanya sekedar mengambil sebab-sebab saja tapi tidak melakukan merealisasikan makna tawakal. Paham contohnya? Contohnya seperti ini. Dia mendatangkan sebab-sebab kepada sesuatu yang akan ingin dia tuju. Petani yang akan disebutkan oleh beliau di akhir kalimat ini, di akhir paragraf ini. Petani mendatangkan semua sebab. Apa sebabnya? Bibit, pupuk yang bagus, ya kan? Disiram terus, ilmunya dimatengin, ya, kadar-kadarnya. Itu sebab-sebab, didatangkan semua sebab-sebabnya. Tetapi dia tidak beramal, merealisasikan makna tawakal di dalam kehidupannya. Apa contohnya? Ketika sudah dikerahkan semua usaha, gagal panen, nggak tumbuh, nggak keluar buah, ataupun berbuah tapi nggak maksimal, atau rusak, dimakan hama dan seterusnya. Dan dia mengatakan ini gara-gara wereng hama, ini karena ini, mungkin ini kurang ini, bibitnya ini nggak bagus, mungkin pupuknya ini salah, mungkin kadarnya ini kebanyakan dan seterusnya. Hatinya berbicara seperti itu, perbuatan seperti itu. Harusnya apa? Ya sudah, terima. Itu amalnya, itu maksudnya. Amal dari tawakal itu apa? Amal dari tawakal itu apa? Ya sudah. Ya, alhamdulillah, ya, nikmat. Walaupun nggak sesuai dengan harapan, harusnya sekian harusnya tiap hari buahnya seperti ini, tetapi kurang daripada itu, ya alhamdulillah, daripada tidak. Allah masih memberikan kenikmatannya dari tanaman ini. Atau ya tidak apa-apalah, mungkin belum rezekinya. Nah, cantik kan gitu omongannya. Mungkin Allah masih belum ridho dengan apa yang Anda usahakan. Nah, kayak gitu loh. Jangan malah mendatangkan sebab, mengkambing hitamkan sesuatu yang nggak jelas. Ini nggak hujan lah, ini karena anginnya inilah, dan seterusnya. Jadi petani yang sering diuji, atau pedagang juga yang sering diuji dalam masalah tawakal. Begitupun juga pegawai, ya. Pegawai pun lebih berat juga cobaannya, karena dia menanti terus tiap bulan bergantung dengan gajinya. Gampang nanti masuk telat, tidak apa-apalah, atau pura-pura sakit nggak masuk, toh nanti gajinya sama juga. Nah, kayak gitulah. Pikiran-pikiran ke sana itu tuh jelas menafikan, meniadakan makna tawakal. Baik, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan satu hadis yang begitu indah. Nabi SAW mempermisalkan penduduk surga itu hati mereka seperti hati burung. Pernah dengar enggak? Enggak saya bacakan panjang. Pernah enggak? Jadi
qulubuhum, hati-hatinya penduduk surga itu katuyur, seperti hatinya burung. Burung. Terus analoginya seperti apa? Atau korelasinya bagaimana, kaitannya dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu masalah tawakal. Yaitu kata para ulama dalam hadis ini, bahwasanya kenapa kok burung gitu loh? Hati mereka seperti burung. Kenapa orang penduduk surga ini seperti burung hatinya? Kenapa? Karena keistimewaan burung dalam masalah tawakal. Mungkin ada yang pernah meneliti jurusan IPA atau apa? Jadi sebab orang masuk surga adalah berarti gitu kan, masalah tawakal. Karena Nabi SAW mempermisalkan hatinya orang yang ada di dalam surga, penduduk surga itu seperti hati burung. Apa maksudnya kata para ulama? Karena burung itu memiliki keistimewaan yang menonjol daripada binatang-binatang yang lainnya adalah mereka begitu tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW akan sifat tawakalnya burung. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna haqqa tawakkuli." Ya. Kalaulah kalian itu bertawakal, berpasrah diri kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, pasti Allah kasih, Allah berikan apa yang kalian minta. Jangan malah berpikir Allah nggak kasih. Allah kasih, yakin. Itu kalau kalian tak betul-betul bertawakal yang benar gitu. La razaqakum kama yarzuqut tayra, seperti Allah memberikan rezeki kepada burung, taghdu khimason. Dia pagi-pagi dari keras sarangnya, anaknya banyak. Pagi-pagi kan ribut ya. Setiap pagi biasanya kan. Itu apa? Itu menunjukkan mereka tidak ada pesimisme, betul-betul optimis di situ. Taghdu khimason, pagi-pagi keluar rumah, keluar sarangnya dalam keadaan apa bahasanya? Inilah apa namanya? Apa bahasa Jawanya itu ada tuh? Lupa saya. Pokoknya telihnya apa ya? Ngeri telih. Ya, tempat penyimpan makannya kosong, taghdu khimason, kata misalnya kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada isinya, maksudnya tidak ada kulkas gitu kayak kita kan, ada makanan ini beras 20 kilo misalkan untuk 2 bulan kan, di bank sekian gitu ya, mie 2 dus, di dapur kan macam-macam kita, ada ini ada itu, betul? Nah mereka enggak, mereka tidak, coba cek, tidak ada kulkas, ada ini, tidak ada, kosong. Iya kan? Berangkatlah mereka taghdu khimason. Wa taruhu bitona. Berangkat, pas pulang kembali ke sarang, anak-anaknya nungguin bitona. Penuh. Telihnya atau tempat penyimpanan makannya penuh dan diberikan kepada anak-anaknya. Paham maksudnya ya? Tidak ada nyimpen maksudnya. Kalau kita kan nyimpen. Kemudian hati kita aman pokoknya. Untuk sekarang karena gas kelangkah gitu kan, punya 10 tabung gas. Kan masih langka enggak? Kayak gitulah. Contohnya. Sudah borong ini, borong itu, murtah, nyantai. Maka dia bertawakal kepada apa yang ada di dapur-dapurnya. Nah, burung tidak. Nah, seperti itulah. Nah, harusnya kita seperti itu. Terus timbul pertanyaan, lah burung kan asal ngambil bae kan, dia tinggal di pohon yang di bawahnya sawah gitu kan, tinggal nyuri-nyuri aja kan, betul? Pada kan enak kan gitu, seperti seorang gitu kan, tinggal nyolong-nyolong kayak gitu kan. Lah, Anda mau dipermisalkan sama binatang dalam masalah syariat, kan enggak. Maksudnya mereka itu ada usaha ke sana, ada usaha untuk mencari dan mencari. Kan tidak semua burung di bawahnya ada sawah, banyak juga yang jauh dari tempat-tempat makanan. Coba lihat, antum mungkin punya rumah, cek coba, ada burung di situ biasanya, ada sarang-sarang.
Cari. Apalagi di zaman kita sekarang, mana sawah coba daerah kota? Ada enggak? Burung hidup, betul? Burung hidup. Mana di kota sawah? Enggak ada, enggak? Ada kan? Enggak ada kan? Jauh-jauh kan? Pasti ada enggak burung di sekitar? Banyak. Dari mana? Antum ngasih makan. Kadang-kadang dia turun ke mana? Belakang rumah kita atau di tanah depan rumah kita, dia ngais-ngais. Mungkin ada sekecil, segelintir. Jadi ini kita ambil hikmahnya apa? Maksudnya mereka ini tidak bertawakal kepada makanan yang ada, paham? Tetapi bertawakal kepada Allah, kepada makanan yang belum jelas menurut mereka. Kan belum jelas tuh, belum ada, tapi mereka pasrah. Ya sudah, yang penting keluar. Kalau kita kan jelas, gaji sekian, pokoknya masuk jam sekian, pulang jam sekian, jelas. Asalkan saya ikuti aturan kantor tersebut, betul? Paham? Jelas, sehingga tergodalah hati kita untuk tidak tawakal kepada Allah, tawakal kepada bos dan gaji kita tiap bulan. Nah, berbanding jauh dengan si burung tadi. Dia nggak tahu, mau kemana pun nggak tahu. Habis ini nanti jadwalnya hari ini saya harus ke rumahnya ini, kan nggak ada. Yang penting keluar mental kemana nggak tahu, nggak jelas. Yang penting di situ ada makanan, sambar gitu. Nah, seperti itulah hikmahnya permisalan dari Nabi SAW. Hati orang-orang yang masuk dalam surga itu seperti burung. Itulah singkatnya seperti itu saja. Allah Ta'ala, mungkin 2 pertanyaan. Saya nggak bisa lama-lama. Silakan. Yang pertama, bagaimana jika bertawakal tanpa berikhtiar? Betul, bagus. Ya, ada sebenarnya di sini nanti setelah di bawah paragraf bawahnya. Tawakal kepada Allah tanpa ikhtiar, cantik pertanyaannya. Maka tawakalnya bohong. Tawakalnya bohong. Maksudnya diam di rumah, diam di masjid, yang penting ibadah dan seterusnya, tanpa ada usaha. Ya Allah, turunkanlah uang dari langit. Tanpa ada usaha-usaha, ya mungkin ada. Terkadang kita nggak usahakan ada. Tiba-tiba ada datang orang ke rumah kita, ada yang ngasih ini dan itu kan ada. Terkadang seperti itulah. Tapi pada dasarnya itu kan sesuatu yang jarang gitu loh. Itu hanya sekedar bonus yang Allah berikan dari tangan-tangan orang lain. Tetapi pada dasarnya badan ini harus digerakkan untuk mencari apa yang kita inginkan. Ikhtiar itu pastinya pilihan, bergerak, beramal, cari. Datangkan sebab-sebabnya. Baru jangan tawakal sama sebab, sama pupuk tadi petani ya, sama bibit yang bagus. Bibit ini nih harganya 10.000, nanti jelek ini. Yang 100.000 aja dah pasti bagus. Nah, kalimat-kalimat seperti itu dihilangkan. Bismillah, enggak apa, 10.000 yang harga 10.000 insyaallah. Nah, berdoa yang ngaturkan Allah, bukan yang buat bibit tadi, yang pedagang bibit tadi. Sudah bismillah, yakin Allah akan memberikannya. Tawakal setelah itu. Tetap ada usaha. Ada ya ikhtiar tanpa, atau tawakal tanpa ikhtiar, ya namanya bohong. Karena Allah SWT lah yang memerintahkan untuk mendatangkan sebab tadi, ikhtiar tadi. Nanti dibahas akhir-akhirnya. Seperti itu ya. Ya, silakan. Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah. Titipan, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita menggunakan lafaz ayat kelima surah Al-Fatihah tadi sebagai pujian kepada Allah sebelum berdoa? Bolehkah kita menggunakan lafaz ayat kelima surah Al-Fatihah Gak jadi bisa apakah jika kita mempersiapkan dana tabungan untuk masa tua merupakan salah satu contoh ketidaktawakan kita kepada Allah? Awal tadi pelan-pelan kemana? Pertanyaannya, apakah jika kita mempersiapkan dana tabungan untuk masa tua merupakan salah satu contoh ketidaktawakan kita kepada Allah? Sip, bagus juga, bagus. Justru kita wajib nabung malah. Justru kita berusaha untuk jangan boros, karena ada perintahnya untuk tidak boros. Maksudnya tidak boros apa? Simpan sesuai, ambil
ambil sesuai yang kita butuhkan, jangan dihabiskan karena nggak boleh nabung. Kalau nabung itu tuh tawakalnya berkurang, enggak. Karena di sisi lain Allah perintahkan untuk tidak boros, tidak boleh boros. Suatu badir, tidak boleh mubadir, boros-boros, tasarruf, wala tusrifu, berlebihan, dilarang dari sisi itu. Maka ya ketika kita dapat rezeki banyak, ya dijaga, disimpan, dipakainya pas ketika butuh. Makanya ada zakat. Zakat itu 1 tahun haulnya. Atau ta'jilu zakah, boleh sebelum 1 tahun. Nanti syarat tentang zakat. Zakat itu apa maksudnya? Ya itu kan, zakat itu kan itu salah satunya. Harus ditabung, bukan harus. Kalau bisa ditabung, tabung gitu loh. Bukan malah menunjukkan bahasanya orang yang nabung-nabung uangnya menunjukkan berkurangnya tawakal dia. Tidak. Jangan itu ya, kaku dalam memahami hadis burung tadi, dihabiskan semua, gitu kan? Nah, burung itu maksudnya dia ngambil dapat habis, ngambil dapat habis, ngambil dapat habis, ngambil dapat habis. Kan tidak ada burung yang ngambil banyak simpen, tidak ada. Nah, kita kan beda sama mereka. Allah berikan banyak rezeki. Kita mungkin 10.000 udah cukup lah makan kan. Tapi dapat rezeki lebih dari 10.000, ya simpan. Bukan malah dihabiskan. Ya beda kita sama burung tadi. Paham? Jangan jumut atau kaku dalam memahami suatu nas. Dilihat dari sisi lain. Maka dilarang untuk menghabur-haburkan, diberlebih-lebihkan, dibuang semua, dibuang, dijajanin semua, dihabiskan semua, tanpa memperhatikan besok 1 juta baru gajian 1 juta misalnya, habisin langsung, besok cari. Jangan, harus ada planning masa hari itu juga dihabiskan. Allah berikan lebih, padahal Allah berikan lebih. Yang di sini tak kasih 1 sudah. Siapa yang bertanya yang di sini? Silakan, monggo Pak. Wassalamualaikum. Itu loh. Atau langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau menanyakan yang pertama, saya menamakan ini dia rajin sholat tapi suka boleh ke orang lain. Terus ini sholatnya bolong-bolong tapi tidak suka boleh. Terus ada lagi kenapa di sini walaupun sholatnya bolong-bolong yang penting hatinya baik. Nah itu Tiga pertanyaan berarti ya. Jadi yang kita titik beratkan tadi yang C tadi ya, bolong-bolong tapi hatinya baik. Yang baik adalah gitu ya. Yang baik adalah semaksimal mungkin untuk mendatangkan semua kewajiban dan semaksimal mungkin untuk menjauhi semua larangan. Itu yang baik. Jadi apa yang sudah dipaparkan tadi dari si A, si B, tadi si A tadi gimana? Dia sholatnya rajin tapi sering melakukan dolim. Yang kedua sholatnya bolong-bolong tapi nggak suka dolim. Ya salah semua gitu ya, salah semua. Jangan malah bermudah-mudah. Ya, bermudah-mudah itu yaitu ketika kita merasa nggak mampu padahal mampu kemudian kita tinggalkan, yaitu masalah sholat tadi. Paling dia memang diwajibkan dan mampu untuk melaksanakan sholat 5 wajib, sesuatu yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib, mampu, kemudian dia meninggalkan kewajiban tersebut dengan alasan apa? Dengan alasan sesuatu yang lebih baik atau maslahat yang lain. Seperti tadi, saya tidak sholat tidak apa-apa, tapi saya hatinya baik. Jadi ditutupi kekurangan yang sholat tadi dengan kebaikan hati. Jadi di situ ada dia kurang dalam sholat gitu ya, kurang dalam sholat ya tidak apa-apalah kurang dalam sholat, tetapi saya punya penyempurna
dari sisi lain untuk menyempurnakan yang nggak sempurna tadi dari sholat tadi. Ya salah seperti itu. Justru hatinya nggak baik. Katanya tadi kan apa? Ya dia bolong-bolong sholatnya. Kemudian yang penting hatinya baik. Justru saya katakan tidak baik. Kenapa? Salah satu tanda kebaikan seseorang adalah sholatnya sempurna. Maka hatinya baik. Karena hati itu amalan apa? Hati itu adalah ada amalannya. Jadi hati ada amalan, ada perbuatan, lisan ada perbuatan, badan, tangan, mata, telinga, kaki itu ada amalan khusus juga. Ada amalan khusus yang saling berkaitan kuat erat. Nah, bagaimana seseorang itu bisa badannya bisa beramal kalau hatinya tidak beramal? Paham maksudnya? Dianggap nggak orang yang beramal, ya, sholat ya, rajin 5 waktu, tetapi hatinya munafik, hatinya kufur, akidahnya fasidah, akidahnya apa? Salah. Kira-kira sholatnya macam mana? Nggak diterima. Atau sebaliknya, hatinya baik, akidahnya baik, amalan hati itu maksudnya iman, ketakwaan dia, ketawakalan dia, kecintaan dia, ketakutan dia kepada Allah, pengharapan dia kepada baik, benar, bagus, sempurna saya katakan, bagus. Cuman nggak mau sholat, tolak belakang, bertentangan, nggak mungkin, nggak bisa itu nggak bisa. Jadi kalau hati sudah sempurna kebaikannya, amalannya sudah baik, betul-betul bagus, maka menunjukkan, mengeluarkan dari hati tersebut amalan-amalan yang baik. Maka saya katakan tidak mungkin orang yang hatinya baik, amalannya nggak baik. Tidak mungkin. Tetapi mungkin orang amalan luarnya bagus, ngomongnya cantik bagus, badannya beramalnya bagus, maksimal, belum tentu kita katakan hatinya baik. Benar itu. Ada. Itulah munafik. Tetapi kalau hatinya bagus, otomatis luarnya bagus. Saya ulang lagi. Kalau hatinya bagus, akidahnya bagus, makanya ditanamkan akidah kan. Dakwah Nabi kan awalnya apa? Akidah dulu. Nggak disuruh sholat, langsung suruh sholat. Enggak, dibenerin dulu tentang keyakinan kepada Allah, sesembahan selain Allah, ditinggal yakin kuat, otomatis sudah amalan badan lisan ngikut. Tetapi sebaliknya, tatkala amalan luar itu bagus, sempurna, menurut kita sempurna, bagus, syarat-syaratnya sempurna, belum tentu hatinya baik. Itulah adanya orang-orang munafik. Sholat bersama Nabi SAW, berperang bersama Nabi SAW, tetapi masuk neraka. Coba bayangkan, selalu bersama Nabi SAW, berperang tetapi masuk neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah. Jadi kalau kompor panci ataupun wajan ketika kita goreng, yang paling panas kan yang dekat apinya itu. Nah, seperti itu ya. Jadi saya katakan yang seharusnya an yakunal muslimu an yataharra, berusaha untuk menunaikan semaksimal mungkin, jangan bermudah-mudah. Kalau ini kosong, saya sempurnakan di sisi lain, tidak boleh. Harusnya dia menyempurnakan ketakwaan dia, karena itulah salah satu sifat orang-orang yang bertakwa adalah mendatangkan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka kita harus ketahui mana yang diperintahkan, mana yang dilarang dengan belajar. Maka menunjukkan hakikat akan keimanan dia, kesetiaan dia, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua, karena apa yang kita pelajari ini dari kemarin berat banget memang untuk diamalkan, itu berat memang, betul. Berat sekali, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelumnya kita susah bersabar, mungkin sebelumnya kita susah bertawakal, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit itu, maka banyak-banyak doa walaupun kita tahu. Dengan pengetahuan kita ini belum tentu kita bisa mengamalkan. Makanya penting yang namanya taufik. Taufik itu apa? Kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, ilmui.
Maka banyak-banyak berdoa, jangan stop doa itu, jangan berpangku tangan. Justru orang yang nggak mau berdoa itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dan Allah akan masukkan dia dalam neraka jahanam yang hina-hina. Itu orang yang mau doa. Jadi banyak-banyak berdoa. Ya, di sholat-sholat kita, terkhusus lagi di sholat tahajud, di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, materi yang disampaikan semoga benar-benar bisa menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.